Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke acara konten kita yaitu ngobrol Mbah Dikdo. Tapi pertama-tama kita harusnya ngucapin dulu selamat Selamat apa? Selamat apa dong? untuk Pak Iwan Bule. Berkat beliaulah Indonesia jadi maju di AFF. Berkat dialah. Itu boleh saya tanya dia aja sih bang. Iya. Enggak ya, di PSSI di Twitter nulis. Ya kalau nggak ada Pak Iwan Bule, nggak mungkin menang lawan Kuwait kemarin. Ya, kalau nggak Mepet mungkin, banget ya. Iya. Kalau nggak mungkin Iwan Bule juga nggak mungkin. Timnas ya. Timnas. Sintayong nggak mungkin datang ke sini mas kalau nggak Oke. gara-gara Iwan Bule. Oke. Berarti kami dari YouTube Mbah Dikdo mengucapkan Selamat. selamat untuk Pak Iwan Bule karena berkat diaulah timnas Indonesia dapat melaju ke mana? Menang. Oh menang. Oh menang Lawan Kuwait musuh Kuwait semalam ya? kemarin. Oke. Kalau aku buat semua pemain aja dah. Iya. Selamat. Aku lebih bukan ke- Pak Iwan ke- Bule. Ke Pak Iwan Bule aku Iya sih. mas. Kalau aku juga lebih ke Iwan Bule. Iwan Bule mas Iwan kalau Bule. nggak ada. Iwan Bule nggak mungkin datang Sintayong. Iya. Wih, sih. Oke Nggak dah. mungkin bisa Oke. sekarang. Nah. Bahas apa ini kita nih? Iya, kali ini kita mau bahas tentang terkait masalah hal-hal yang dialami itu Apa ini? umur-umur 25 ke tahun ke atas. atas. Kamu berumur berapa? Aku 27. Ah, Aku berat 23. Aku udah 3. 23 kamu. Iya, ada 3. Yang benar, Ge. Kamu 23. kok boros kali. 97 Kak Tugi. Ya 93 kan? Oh iya ya. Kok boros, Be? Oh kalau saya sudah disering ditanyain Mas masalah terkait yang kita bahas ini Oke. tentang masalah perkawinan. Cie. Ya karena perkawinan ini peristiwa sakral kan mas. Harus kita Iya. bahas. Ya. Karena memang juga kayaknya lagi relate banget dengan anak muda sekarang ya yang umur-umuran 20 tahun 25 ke atas ya. Ya. Tentu untuk anak-anak Mbak Dindo yang akan mau. Kok 23 kan? Ya. Belum. Cukup umur kamu berarti. Belum ditanyain kapan Jadi- kawin tuh belum. Jadi kamu dengerin aja nanti ya. Oke. Ya mas siap. Kalau dengar yang siap. Nah, kita mau bahas terkait masalah tentang peraturan di Indonesia terkait masalah perkawinan karena perkawinan ini diatur dalam hukum Indonesia di Ya. mana ini diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. 74. Nah, kalau dalam pengertiannya dalam undang-undang ini perkawinan ialah ikatan lahir batin. Langsung serius nih. Enggak, ini Iya, jauh langsung juga. serius nih Ya. bahas ketentuan pasal nih ya. Oh, iya, langsung Untuk Mas. mengembangkan Langsung. aneh ya. Langsung. Oke. Nggak ada bridging ini. Ya. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Maksudnya pria dan wanita ya. Ya. Enggak jangan yang pria sampai- sama pria Ya. atau wanita sama wanita, Nah, bukan itu. ya. Nggak masuk di undang-undang perkawinan tuh. Berarti boleh. Enggak, kalau nggak masuk itu kan berarti nggak masuk Boleh, dalam kalau pengertian. Eh, Kalau ini perkawinan kan. mm, Kalau pria sama pria bukan perkawinan namanya. kelainan. Ya nggak tahu. Kalau kata ILC yang kalau saya tonton di ILC kemarin ya katanya kelainan. Oke. Menurut ahlinya ya, kalau kita kan cuma nonton aja Mas ya, bukan Ya. bidang kita. Lanjut lagi sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan sudah dijelasin ya, mungkin nggak usah dijelasin ya. Hmm. Udah jelas banget Mas. Hmm. Perkawinan kan tujuannya untuk bahagia dan Ya. selama-lamanya Ya. berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nah, kemudian lanjut lagi terkait masalah Tapi ini Undang-Undang 174 loh ya. Ya. Di apa namanya KUH Perdata berbeda loh ya. Oh ya, Ya, di tapi kau- masih dipakai Mas. Ya masih kepake memang. Beberapa pengertian tuh masih hampir disamakan dengan cuman kan kalau di KUH Perdata kan nggak pakai Tuhan yang Maha Esa. Oh, Iya kan? Jadi kan murni terkesan murni Dalam ikatan perkawinan hubungan kalau nggak keperdataan gitu ya. Iya, hubungan keperdataan. perkawinan. Ya, Kalau nggak salah jadi distablat perjanjian antara sama orang dengan ya. orang, pria dan wanita. Jadi kan punya Iya. nggak tahu antara laki-laki atau perempuan nggak tahu. Ya, lanjut Bud. Oke. Nah, di sini juga diatur bahwa pasal 4 ya. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Cek. Heeh. Ini besok kalau mau Maka, poligami nih, iya. mau poligami. Tapi ada syarat nih, Mas. Ada syarat Iya. Maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Iya, benar. Nah, Jadi tidak sembarangan.
Ada syarat dong berarti Iya, nggak bisa. syarat. Tapi Tiba-tiba. prakteknya langsung aja, Mas. Nah, kaitannya dengan perkawinan siri ini. Ya kan? Heeh. Nah, itu kan sebetulnya Undang-Undang 174 itu kan memberikan ruang legalitasnya. Kalau siri kan belum dikasih ruang legalitasnya. Heeh. Cuman akibat siri itu kan ada hubungan keperdataan. Heeh. Dari anaknya nanti, Heeh. hubungan keperdataannya sama Ibunya. ibu kandungnya. Gitu. Ya kan? Tapi hukum agama siri masih diperbolehkan. Boleh. sebenarnya. Udah masuk kakak kalau nggak salah. Iya. Tapi kan tidak tercatat secara resmi Jadi gitu tetap loh. walaupun masuk dalam kakak ya. bukan suami istri, Ya, dianggap makanya negara. makanya disebut nih. Coba bahasa di pasal 4 nih coba. Tadi yang kamu baca Dalam tadi. hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, Iya. maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah Oke. tempat tinggalnya. Lanjut. Pengadilan yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila Apabila ada syarat-syarat ada khusus. syaratnya. Ini Nah, dijelasin nggak detail-detail banget ya, Iya tapi sih. cukup Iya. cukup lah ini. Oke. A Oke. apa Ki? Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yo. Yang B, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Oke. Yang C, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Udah Ya. sampai situ. Oh, itu. Udah 3 hal pokok itu sebetulnya itu syarat, alasan, bukan syarat ya, alasan untuk mengajukan permohonan di pengadilan Pengadilan. pengadilan agama setempat, ya kan? Ya. Untuk mau menikah yang kedua Dua kali gitu. Dan ketiga kali. Kalau Dan satu keempat kali. tapi itu syarat kan bukan akumulatif loh ya. Syaratnya nggak akumulatif dari 3 itu. Salah satu syarat aja tidak terpenuhi, berarti itu bisa Menolak. mengajukan. Heeh. Berarti bukan akumulatif, paham nggak maksudnya? Iya, bukan kumulatif, nggak usah harus memenuhi Iya, tiga tiga-tiganya syarat itu itu. nggak harus hanya seluruhnya terpenuhi. Salah satu bisa. Misalkan tidak bisa mempunyai keturunan, misalkan. Ternyata hasil periksa medis Suaminya si yang mandul. suaminya yang mandul. Nah, itu yang repot. Berarti harus diperiksa dulu berarti. Iya, harus diperiksa. Jadi untuk pembuktian itu kan butuh piranti lebih lanjut. Kalau suaminya yang mandul, istrinya boleh 2. Nggak ada poliandri, Bud. Itu haram itu ya. Itu haram. Kayak nggak adil ya, Mas. Mm-mm. Cuma bisa laki-laki loh. Lo, yo justru malah adil dong. Kenapa? Kalau si istri itu punya suami banyak, itu tidak diketahui benihnya mana. Nanti ada sengketa ini bapaknya. Ngwarisin ke siapa nih? Ada sengketa ini bapaknya di mana, ya kan? Tapi misalkan 3 syarat ini tidak terpenuhi, istri bisa menjalankan kewajiban, istri tidak memiliki cacat yang tidak dapat disembuhkan atau lain-lain lah. Dapat menghasilkan keturunan. Ya harusnya tidak ada ruang untuk menikah kedua kali. Harusnya. sebetulnya. Iya. Harusnya. Kalau 3 syarat itu tidak memenuhi. Nah, itu kan syarat limitatif. Ya kan? Yang diatur Salah berdasarkan satunya undang-undang. wajib dipenuhi. Salah satu saja, bukan wajib. Salah satu saja ada indikasi syarat itu bisa jadikan alasan untuk menikah kedua kali. Bisa. Misalkan tujuannya untuk membantu janda-janda yang Ya. kesusahan, Ya, yang ditinggal. Kalau yang itu- ditinggal perang Ya, misalkan. Kalau itu poligami ya. Nah, oh, Tapi secara poligami atas persetujuan. Poligami tanpa persetujuan kan juga marak sekarang. ya, Ya. Iya kan? Banyak, banyak. nggak usah memenuhi syarat ini. Nggak usah Ngomong aja. memenuhi syarat ini dah. Yang penting pengen nikah gitu aja. Alasannya sunnah rasul gitu kan. Ya, Tapi nggak bisa adil. Ya kan? iya itu Jadi susah. untuk para laki-laki kalau mau ingin nikah lagi carilah alasan dari tiga. Nah, di pasal Ya. 5-nya jelasin lagi tuh apa isi permohonan dalam pengadilan. Ya itu. Nah, di Singkat-singkat pasal 5 aja. itu untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Adanya persetujuan dari istri Nah. atau istri-istri. Nah, ini yang bisa nambah ketiga ini berarti. Ya kan bisa jadi istri atau istri-istri kan memberikan ruang. Tadi kan kalimat pertamanya tadi. Jika suami pengen menikah. Mm-mm, Ya kan? mm-mm. Dan ada tambahannya dan anak-anaknya, Aduh, oh ya. anak-anak mereka. Enggak ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak Anak-anak. mereka. Kemudian yang terakhir ada Bukan persetujuan anak-anaknya, ngapain pakai persetujuan anak-anaknya? Kepas- oh iya, perlu menjamin. lanjut. Adanya yang C, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Nah. mereka. Ini yang susah. Adil ini. Siapa yang bisa jamin? Nah, adil ini gimana? Terus Susah ya, Mas? lembaga apa yang bisa jamin? Nggak bisa Jaminan kali itu. Misalkan kalau ada lembaga penjamin anak gitu ya, untuk ngurusin anak, atau lembaga penjamin keadilan ngurusin keluarga, ngurusin istri gitu ya. Mm-mm. Ada enggak? Ada. Lembaga itu Nggak ada. nanti kalau suaminya dirasa nggak adil, rujukannya ke lembaga itu. Mm-mm. Nggak ada. Gugat atau apa istilahnya minta aduan gitu ya, Iya, mengadu minta ke situ. meminta keadilan. Kan nggak ada gitu ya. Kita yang biasa aja, hakim aja yang memang tugasnya untuk mengadili aja susah, Mas. Iya susah. Ada kasus itu kemarin kalau nggak salah dia itu teman saya nyelundupin, Banyak kali temanmu buat bukan menyelundupin, yang kriminal maksudnya. iya yang kriminal. Temanmu yang Ada kriminal. dia tuh ngelepin, disuruh teman-teman nih lagi nongkrong minta beliin rokok, Ah, terus diambil, misalkan Mas Buran iuran 50.000, aku 50.000, CG 50.000. Ah. Tujuannya untuk beli rokok. ah, Tapi dia sama dia diambil 10.000, Mas. di Ahmadiyah. Iya, 10.000. Ah, terus padahal buat apa? padahal untuk beli rokok, untuk orang-orang ngasih di pos satpam. Tujuannya Iya, mulia, Mas. Mulia, baik tujuannya. Kalau ada lebih beliin makan Oh. untuk menjaga, tapi diambil 10.000. Nah, dia itu kami aduin ke pengadilan, masuklah kena penjara kan. Tapi alasannya itu kalau nggak salah ada alasan peringannya itu kalau nggak salah dia tuh sebagai teman yang baik, Mas. Selama kita temenan tuh dianggap teman yang baik. Tapi kan kalau teman yang baik apa? Iya. Yang maling itu kan. Iya, Terus benar. di courting lagi pas lebaran kemarin. Oh iya, ada Mm-mm. apa? Didapat grasi gitu. Grasi. Ya. Iya, iya. Ya, itu susah, seorang hakim aja susah. Nah, Nentuin gitu kan. Tahu kasus ini. hakim Tahu kan, kenal kan kau kan? Sama orangnya kan? kamu tahu, Bu? Tahu Aku kasus malah nggak tahu. Pikir aku si Budi ngantor. Mau cerita. Nah, ini kasus rame kemarin. Iya, Oke, sempat juga ya. nitip minyak goreng juga ke dia kan, Ge? Heeh. Nggak di itu. Bukan minyak goreng. Apa? Benih. Bukan untuk bantuan masyarakat Covid di kampung kami. Bansos. Bansos di kampung, Mas ya. Itu aja di anu ya. Diambil. Nah, itu. Ya udahlah. Heeh. Mau fokus lagi back to Oh, iya. laptop. Back to laptop. Contohnya Pak Budi ngeri. Ngeri Budi nih. Kan temen. Heeh. Ngibas-ngibasnya kayak aneh ya dia. Itu. Juni Batu Bari namanya. Oke. Kemudian ada syarat-syarat perkawinan nih yang harus dipenuhi. Nah, di pasal 6. Nggak bisa langsung baca nikah. sendiri Satu, dah. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kemudian ayat Itu umum lah, keduanya, nggak usah ya. kita bahas lah. Yang sering muncul itu permasalahannya gini, Bud. Jadi orang tahu perkawinan, ya kan, menikah seperti apa. Terus kemudian hasilnya kan menikah itu tidak cuman menggabungkan kan, dua orang gitu Tapi kan. dua keluarga. Ya bisa jadi itu. Terus kemudian akses dari menikah itu kan banyak sebetulnya, ya kan. Apa saja sih hal-hal yang muncul dalam perkawinan, ya kan. Bisa hartanya makin tambah ini, Oh. ya kan. Maka bicara harta ini Itu ada selalu tuh kan diatur yang sering tuh. konflik itu kan di dunia ini kan sering muncul konflik itu melulu mengenai harta, bener Iya, nggak? Materi, ya kan. Sehingga apa namanya, ada istilah di luaran sana sengketa harta kepemilikan bersama misalnya, ya itu kan. nanti dijelasin tuh itu di nanti sini. dijelasin. Nah itu yang sering muncul ya permasalahan-permasalahan. Contoh udah ada perkawinan nih. Sekarang perkawinan itu ada istilah perkawinan sama perjanjian kawin, apa bedanya sih? Nah, itu ada tuh. Ya kan? Kalau perkawinan itu hakikatnya kan berjanji kita. Akad. Akad itu kan perjanjian sebenarnya. Bener nggak? Iya, benar. Tapi kenapa ada istilah perjanjian kawin tersendiri? Ya karena di akad nikah itu nggak ngatur terkait masalah harta. Nah, justru yang terkait dengan harta itu kemudian dimaknai istilahnya adalah perjanjian kawin. Sementara nikah itu sendiri adalah perjanjian akad, bener kan? Serah terima, ya kan? Saya terima nikahnya, saya nikahkan, gitu kan? Nah itu
itu kan saya terima nikahkan, berarti ada yang ngasih, ada yang menerima. Itu aja udah perjanjian. Kenapa ada perjanjian kawin gitu kan. Nah, apa esensinya perjanjian kawin nanti kita bahas nih. Ya. Balik lagi ke sini. Oke. Ini tadi langsung seru tuh. Nggak usah terlalu itu fokusnya di aja yang sering muncul. Oh iya. Di Ya pokoknya aja. nikahnya kurang lebih ini poin-poinnya itu bahwa harus persetujuan kedua mempelai. Harus sudah mencapai 21 tahun. Ya. Itu kalau udah 21 nggak usah minta izin orang tua, tapi kalau di bawah umur itu harus Dispensasi. dikompensasi bisa Dispensasi. dispensasi. Ya. Kalau nggak salah cowok itu 17 tahun, cewek 16 tahun. Ya. 19 sama 16. Oh, 19. Tipu sini. Tanya Tipu apa sini. Tanya apa yang tipu? Ya, boleh. Jepit dia. Iya. Oh, ini kursornya ketutup, Mas. Sorry. Oh iya nih. Nah, 19 tahun. 19. Sama 16 tahun. Kalau di bawah itu maka harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, Iya. orang tuanya. Yang setuju orang tuanya dong, bukan Iya. kedua belah pihak dong. Ya. Yang kedua belah pihak kan yang menikah. Ya, Tipu pasti lagi. setuju, pasti mau ya. Tipu lagi. Salah download nih. Jangan dikit. Nah, ini nih banyak yang nanya pas lebaran, Mas. Ah. Kemarin kan sempat viral tuh. Apa itu, Bang? Apa yang viral, Bang? Hukum menikahi sepupu. Oh, itu Iya, lebaran iya. kan karena ketemu sepupu-sepupu jauh yang jarang kita ketemu. Langsung kok cantik. celing gitu ya, Kok langsung celing. cantik. Nah, Cantik, boleh nih. di pasal 8 dibahas tuh perkawinan dilarang antara dua orang yang satu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Ya. Jadi adik, kakak, ibu ayah nggak boleh kita kawin. Naik turun dong. Naik turun. Kemudian yang kedua, berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Itu gimana, Mas? Kalau menyamping itu masih masuk aku, Mas. Tapi kalau antara seorang dengan saudara neneknya itu gimana, Mas? Seorang dengan saudara neneknya Iya, kan sama saja masih saudara. Nenek, Tapi ya? kalau hubungan ini kan sebetulnya di KUA Perdata hubungannya adalah perderajatan. Oh, Ya kayak kan? waris. Ya, nanti dihitung dari siapa yang menikah. Mm-mm. Ya kan, titik nolnya, derajat nolnya itu adalah dari siapa yang menikah. Kalau ke orang tua berarti 1 derajat. Terus orang tua ke orang tua lagi 2 derajat kayak gitu. Oh, Sebetulnya gitu. cuman hampir sama dengan itu, tapi Kalau ke agak atas lain. samping lagi ke atas Ya, samping lagi itu nggak ya, boleh. ya. Oke. Cuman ini agak dipertegas. Siapa lawan siapanya gitu. Ini Oh, lebih sama tegas. ponakan Ya, nggak boleh. gitu. Oh iya. Kemudian yang ketiga berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu Ya, atau jelas ayah kan tiri. itu disebutkan. Ya, ya. Itu Kemudian- larangan buat keluarga-keluarga yang mau menikah. Kemudian yang keempat hubungan susuan, yaitu Ya, orang tua sepersusuan. susuan, Ya. anak susuan dan saudara susuan dan Nah, bibi atau paman susuan. nah, Ini mungkin paham saya, Mas, karena memang kayaknya ada penelitian kalau saya baca itu kalau sama susuannya asihnya dulu kecil, kalau nikah mereka tuh kayaknya anaknya menimbulkan ada kelainan. Kemungkinan lebih tinggi anaknya lahir ada mengalami cacat bawaan. Kemudian lanjut lagi berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Kemenakannya apa, Mas? keponakan. Oh, kemenakan bahasanya lain ya, bahasa Belanda. Kemudian yang terakhir Mana ada Belanda 74-nya? Yang Iya, terakhir, Ya. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Oh, dilarang kawin ya. Kemarin ada yang kawin di gereja. Ya bapan. Iya, terkenal lagi itu, Bang. Berarti dilarang ya itu. Itu pemaknaannya lebih lanjut lah, itu urusan Oh, hakim berlebihan. Iya. Oh, jadi berarti boleh nih, nggak ada yang ngomong melarang untuk sepupu dinikahin nggak masalah. Sepupu dinikahin enggak masalah, di situ ada enggak? Nggak ada. Berarti boleh. Nah, Anda yang bertanya-tanya kemarin sepupu boleh nggak dinikahin? Boleh di sini. Boleh. Boleh, silahkan melakukan PDKT ya. Bapaknya pasti udah kenal, ibunya pasti udah kenal. Iya. Lebih enak. Isi omnya, Iya, om sama tantenya bapaknya. pasti kenal, Mas. Oke, lanjut. Kemudian- Yang pokok-pokok apa? Supaya nanti fokus ke. Kemudian yang terakhir kita langsung Diskusi. bahas masalah harta. Nah, mulai ini. Hartanya gini
gimana? Harta ini paling rawan ini, Mas. Kita perjanjian perkawinan nih. Perjanjian perkawinan, Oke, Mas. perjanjian Pasal 29 kawin dulu. Nah, kalau harta kan mulai dari pasal 50-an. Ya kan? Pasal 50, 29. Pasal 29. Ya. Apa tuh, Gi? Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Oke. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Oke, ini pasal berapa? 29, 29 ayat 1. 29 ayat 1. Kalimat pertamanya tadi apa? Pada waktu. Enggak. Perjanjian kawin apa coba? Abang apa yang aku baca? Kau aja dah. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Oke. Terus? Setelah mana isinya Hmm. berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ya. Nah, Kalau isi- mengenai harta, dan harta itu ternyata dijaminkan, dijadikan itu kan pihak ketiga tersangkut. Ya rata-rata seperti itulah ya. Saya ngasih contoh yang mudah aja. Tapi gini, di Undang-Undang 174 ini, Undang-Undang Perkawinan masih menyebut pada saat atau sebelum perkawinan. Benar nggak? Iya. Iya. Tapi putusan MK yang terbaru mengenai perjanjian kawin ini diperluas maknanya. Ya. Ya kan? Atas gugatan siapa, Bud? Maria Farida, Mas. Maria Farida itu siapa, Bud? Istri dari orang Jepang. Oke, karena ada percampuran harta. Percampuran harta. Ya, jadi tidak serta-merta kemudian orang menikah dengan warga negara asing tidak membuat perjanjian kawin itu mengakibatkan hartanya kan campur. Padahal ada aturan-aturan hukum Bahwa yang WNA tidak memperbolehkan WNA WNA itu punya hak milik misalkan, misal tanah, tanah atau apa gitu. Sehingga kalau kemudian orang itu WNI sama WNA menikah tanpa membuat perjanjian, maka WNI Bener nggak? tadi maka WNI tadi kan demi hukum kan dia campur budel tuh, campur kan, sehingga seluruh harta yang didapat dalam perkawinan menjadi miliknya bersama. Nah, kalau hak atas tanah hak milik misalkan kan ya nggak boleh. Si WNA nggak punya anu. Makanya kalau cuman ketentuannya normanya sebelum atau pada saat, berarti nggak ada kemungkinan untuk dirubah di tengah jalan dalam perkawinan. Sehingga ada kejadian pelanggaran hukum yang nantinya potensi pelanggaran hukum, ya kan? Ada peristiwa atau perbuatan hukum yang ternyata melanggar itu. Oleh karena itu dikasih ruang di MK untuk bikin perjanjian pada saat perkawinan Setelah berlangsung. perkawinan, Ya, setelah perkawinan berlangsung boleh membuat perjanjian kawin selama tidak merugikan pihak ketiga. Misal nih, aku tidak bikin perjanjian kawin. Terus aku melakukan hubungan utang piutang dengan menjaminkan hak atas tanah milik bersama kan, berarti harta bersama kan. Udah tak jaminkan. Habis itu yang utang kan aku. Habis itu di tengah jalan aku bikin perjanjian kawin, pisah harta. Nah gimana coba? Padahal harta itu ada miliknya si istri juga. Padahal ya harta itu seluruhnya jadi jaminan. Ya kan? Kan bisa rugi nih kreditor. Bank bisa rugi kan? Karena dipecah jaminannya. Nah itu salah satu kerugian pihak ketiga. Itu contohnya yang tidak paling mudah boleh. yang Makanya kebanggaan. kalau bikin perjanjian kawin setelah perkawinan supaya tidak melanggar pihak ketiga, berarti harus diklirkan itu hartanya memang benar-benar harta yang tidak terikat dengan pihak ketiga. Baik itu perutangan atau perjanjian lain, kesepakatan lain. Itu aja. Berarti harus dicek dulu berarti. Harus dicek. Apa ya tadi aku mau nanya? Oh iya, Mas, itu kan setelah ada putusan MK ini kan setelah pernikahan ya. Nah, ada masa sebelum mereka melakukan perjanjian kawin. Ya. Apakah itu juga termasuk dalam perjanjian Tidak kawin? berlaku surut. Tidak berlaku surut. Sebetulnya boleh diberlakukan surut ya atas harta-harta yang muncul sebelum perkawinan, selama tidak merugikan, itu saja sebetulnya. Enggak, misalkan saya nikah 1 tahun nih. Ah, Terus baru bikin tahun kedua, Mas. ya.
Apa? apakah tahun pertama setelah pernikahan itu termasuk juga harta-harta tersebut terpisah juga? Kan karena kita Belum membuat tentu. belum tentu. Tinggal di perjanjian itu dimasukkan nggak? Oh, berarti mengenai dalam harta, dari iya. perjanjian, isi perjanjian tadi. Dimasukkan nggak? oh. Kalau ternyata ada harta yang sudah dijaminkan Hmm. sebelumnya, ya nggak masuk, nggak boleh berlaku surut. Karena itu akan merugikan orang lain. Pihak ketiga Gitu ya, tadi iya. ya. Pihak ketiga. Iya, iya. Oke, lanjut lagi. Kewajiban suami istri. Aduh, Ya, ini Ya, sudah. itu apa? Taklik, harta, talak itu tadi ya ada. harta benda dalam Nah, perkawinan. ini nih. Oke. Pasal Pasal 335. 35, Mas. Harta benda yang diperoleh selama Sebentar, perkawinan. bentar. Sebelum masuk ke situ ya, Hmm. saya nerangin jelas ya. Apa tuh? Ini kaitannya dengan mungkin nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang apa di Iya. apa Forum pengaduan. di forum pengaduan itu juga ada forum apa ya tanya jawab sih sebetulnya. Nah, apa sih isinya perjanjian kawin? Oh iya, itu tadi pertanyaannya, Mas. Iya, kan? Ini saya baca dulu, Mas. Oke, ya. Biar menghargai orang yang bertanya, Mas. Oke, siap. Ini materi yang mau dijelaskan sebetulnya. Mau tanya, Bang, belum mau nikah banget tapi lu berencana mau pakai perjanjian pranikah. Oke. Biasanya yang dijadikan perjanjian terkait apa saja, Bang? Nah, itu batasnya tuh di mana, Mas? Apakah kita boleh mencantumkan kita harus pulang jam berapa? Ketika dalam perjanjian kawin itu misalkan suami saya harus pulang sebelum jam 10 malam. Apabila melanggar maka dikurangin uang jajannya. Emang suami yang dikasih uang jajan gitu. Ya nggak tahu. Biasanya Misalnya. suami yang ngasih uang jajan. Atau mungkin kalau melanggar perjanjian ngasih kompensasi ke istri. Ah, mungkin juga itu. Lucu gini. Isinya yang utama dari perjanjian kawin itu mengenai harta. Harta yang muncul atau yang akan muncul. Harta yang dibawa, harta yang sudah ada atau harta yang akan ada nantinya. Itu perjanjian kawin itu esensinya pokoknya mengenai harta. Harta dalam perkawinan sebetulnya. Nah, itu perjanjian kawin. Tapi sekarang banyak aneh-aneh. Ya, iya, Mas. Iya kan? Iya. Nanti kalau selingkuh nanti keluar pakai kolor saja gitu ya. Ya, ya, ada. Nah, itu sebetulnya nggak layak, nggak lazim. Yang namanya perjanjian kawin tuh mengenai harta perkawinan. Perkawinan. Tapi itu bahasa harta juga sih, Mas. Iya. Ya, harta aneh. Iya. Iya sih. Cuman kan gini, ini esesnya berbeda, bahwa selingkuh itu bukan jadi syarat Heeh. syarat untuk batal, syarat untuk. Jadi kalau ini ada teman-teman, mungkin juga ada family juga yang nanya. Pernah ada yang chat beberapa kali, bisa nggak bikin perjanjian kawin yang isinya nanti bla 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 di luar dari harta itu. Oke, harta sudah disepakati nih. Harta pisah nih misalnya. Tapi kemudian setelah itu ada tambahan di perjanjian kawin, misalkan mengenai Masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri. enggak, mengenai kalau selingkuh. Ini rata-rata kalau selingkuh ini. Ya, rata-rata kalau selingkuh seperti apa akan diperjanjikan. Itu jangan diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Itu diperjanjikan Itu mana? akan merusak ruhnya perjanjian kawin sebetulnya. Oleh karena itu perjanjian kawin yang dimaksud mengenai urusan harta, itu ya fokus di urusan harta. Urusan tanggung jawab ya fokus di urusan tanggung jawab. Tapi urusan hubungan antara istilahnya jealous, selingkuh, ya itu tolong diperjanjikan di luaran aja dah. Tapi Nah, boleh itu tetap diperjanjikan. mengikat kedua belah pihak yang namanya perjanjian kok. Suami sama istri boleh nggak melakukan perjanjian? Ya boleh. Iya kan? Boleh nggak, Mas? Iya, ya dalam hal itu faktanya bikin perjanjian kawin. Boleh kan? Nah, tapi mengenai itu tolong diatur tersendiri aja, bukan dalam perjanjian kawin. Ya, perjanjian kawin itu hanya untuk ruang-ruang mengenai harta itu. Kamu ya istri muda. nggak Mikir. lazim. Nah, gimana Bang Mud? Ada pertanyaan lagi dari Bang Mudi? Ada sih. Tadi fokusi pertanyaanmu apa tadi? Isi Jenis, dari perjanjian jenis. perkawinan. Ya isinya iya. Mengenai harta. Iya mengenai harta. Ada jenis-jenisnya nggak, Mas? Terkait masalah ini kan kita udah jelasin bahwa itu terkait tentang harta. Nah, jenis-jenis pemisahan hartanya ini apa aja nih, Mas? Oh, kalau di
kompilasi hukum Islam, terus di hukum Islam aja lah. Itu sebetulnya tidak ada jenisnya perjanjian kawin. Bahwa perjanjian kawin yang dimaksud dalam hukum Islam itu ya kayak taklid, talak. Jika dia 2 tahun berturut-turut tidak nafkahi, dia mulai main tangan, main macam, itu kan siap untuk digugat kan oleh istrinya kan. Nah, terus pokoknya dia tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai suami gitu kan. Nah, itu sudah perjanjian kawin loh. Oh. Itu sudah perjanjian kawin. Lebih ke arah tanggung jawab ya. Iya. Tapi di KUH Perdata berbeda sebetulnya. Tapi ruh mengenai perjanjian kawin itu kan di perjanjian kawin di menurut hukum Islam itu ada 2 sebetulnya, yaitu taklid, talak itu merupakan perjanjian kawin, dan yang kedua itu adalah perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan ruh agamanya. Ya kan? Nah, misalkan ya harta itu juga nggak bertentangan. Ya kan? Nah, ini fokus dulu ke Islam ya. Fokus dulu ke Islam. Kalau saya baca itu antara suami istri. Kan di Islam tanggung jawabnya besar kan, imam ada di suami. Jadi kalau ada perjanjian yang kemudian mengeliminir tanggung jawab suami, itu nggak boleh, dilarang dalam hukum Islam. Contohnya Mas apa? Contoh misalkan, aku nggak menafkahi anakku. Oh. Hartaku. Ya kan? Istriku kamu nggak tak nafkahi. Itu nggak boleh. Itu dalam Islam sebenarnya nggak boleh. Sebetulnya di KUH Perdata pun nggak boleh kayak gitu. Itu prinsip yang harus dipegang. Maka di KUH Perdata itu sebetulnya cuma membedakan mengenai hartanya, pengurusan hartanya sebetulnya. Ada 3 kan? Kalau nggak salah. Coba nanti dicek ya. Ada pisah harta sepenuhnya. Sebetulnya kalau tanpa perjanjian kawin ada campur budal. Ya kan? Ada campur ya, kalau tidak ada perjanjian kawin otomatis demi hukum campur budal. Dijelasin di pasal 35. Ya. Mungkin saya bacain bentar Mas. Ya, oke. Bahwa pasal 35 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ya. Nah, kemudian ayat 2-nya harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh. Pasal 55 kan? Iya. 35 ya. Masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ya itu. Makanya di esensi menentukan lain itu yang menentukan dalam perjanjian kawin. Jadi perjanjian kawin diperbolehkan mengenai harta bawaan. Diperjanjikan menjadi harta bersama. Itu boleh. Nah. Jadi kalau di KUH Perdata itu ada 3. Pisah harta sama sekali. Pisah untung rugi. Nah, sama hasil dan keuntungan. Oh, gitu. Ya kan? Nah, tapi sebelum lebih lanjut mungkin dijelasin dulu Mas, harta bersama ini apa sih? Harta bersama begini. Harta bersama, harta bawaan. Nah, harta bersama kan ada 2. Ada 3 kalau saya lihat dari sumbernya. Harta bersama muncul karena adanya hubungan perkawinan. Jadi harta-harta yang muncul dari kegiatan suami istri yang dalam perkawinan, gitu kan. Kemudian dia berusaha, terus punya aset, punya anak juga harta bersama kan. Iya, bener kegiatan usaha bener yang dilakukan oleh suami istri. Ya, secara sederhana kalimatnya gitu ya. Nah, terus ada harta yang kemudian harta bersama yang muncul akibatnya karena pewarisan. Demi hukum kan, seluruh sejak pewaris meninggal dunia, demi hukum hartanya itu beralih ke anak-anaknya. Maka anak-anaknya itu pemilik serta dari harta itu. Namanya harta bersama kan yang dimiliki oleh 1 orang atau lebih dari 1 orang kan, minimal 2 orang gitu kan. Nah itu yang kedua sumbernya. Terus yang ketiga adalah harta bersama yang diperoleh dari perbuatan hukum bebas. Aku sama kamu bertiga nih beli tanah, ya itu masuk jadi kategori harta bersama. Oh, tapi nggak punya kewajiban, bukan dalam hubungan suami istri. Ya, nah dalam konteks perjanjian kawin ini berarti harta bersama itu adalah harta yang dimiliki oleh suami istri dalam perkawinan. Sedangkan gitu. harta bawaan ini adalah harta yang diperoleh Masing-masing. sebelum masa pernikahan. Ya,
Tapi nggak nyampur ya, Ya. nggak nyampur. Jadi tetap harta Ya, masing-masing. di pasal 35 coba tadi agak dipertegas lagi coba. Yang mana? Diulang pasal 35 ya namanya harta bersama tadi. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Itu ayat Oke. satunya. Ayat keduanya, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oke. Kalimat terakhir sepanjang para pihak tidak menentukan lain itu bukan terus bukan terus cuman terhadap harta bawaan itu kan, yang paling terakhir kan harta bawaan tuh, bicara harta bawaan tuh kan, ya kan, Keduanya. harta bawaan menjadi miliknya masing-masing pihak, penguasaan masing-masing. Tapi kalimat terakhir kan Menentukan lain. selama para pihak Sepanjang para pihak tidak menentukan lain, bukan pada konteks itunya toh. Ya kan? Kalimat pertama tadi apa? Harta bawaan diperoleh harta bawaan dari masing-masing. dari masing. suami. Bukan Yang harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. bukan sebelumnya. Harta benda yang diperoleh selama Nah. perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta bersama. harta bersama. Itu satu, poin satu. Terus harta bawaan, Dari masing-masing suami istri. Dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan. penguasaan. masing-masing. Ini ada dua hal ini. Ya kan? Ada dua hal. Selama perkawinan menjadi harta bersama, Nah, yang didapat sebelum perkawinan atau bawaan atau penghibahan atau warisan itu menjadi penguasaan sendiri, ya kan? Kedua ini diikat dengan kalimat terakhir tadi. Selama sama tidak Tidak menentukan lain. nah, jadi maksudnya menentukan lainnya. menentukan lain itu kan gini. Yang tadi harta yang didapat dalam perkawinan menjadi harta bersama. harta bersama. Lah, kalau tidak ditentukan lain ya berarti menjadi harta bersama terus. Iya. Kalau ditentukan dalam lain. perjanjian kawin, pisah harta, Nah, ya itu jadi pisah. maksudnya itu perjanjian kawin ya. Iya kan? Ya. Sama saja. Yang tadi harta bawaan menjadi penguasaan, dibalik kan? Kalau disepakati itu menjadi harta bersama, ya sudah, masukkan menjadi harta bersama. Paham nggak maksud gue? Iya, paham. Nah, jadi dua hal itu jangan selama para pihak menentukan lain. Ini diikat cuman pada satu konteks tadi, harta bawaan toh. Enggak. Yang pertama juga diikut sertakan. Jadi dua hal ini dikaitkan dengan satu ketentuan akhir itu tadi. Oke. Ketentuan lain tadi. Dari dua ini bisa selama para pihak menentukan lain jadi berbeda, gitu kan? Ya. Nah, intinya Jadi yang kalau katanya ada tempat tuh aku lihat di TikTok kalau dia beli tanah Oh, selama masa pernikahan kan? Kau Iya, nanti iya. tahu kan ini? tahu. Selama masa pernikahan di atas namakan suaminya misalnya. ah dia ini sendiri. nih. Oh ya. Jadi kalau aku cerai nanti hartanya semua punya. Enggak, Enggak dong, Enggak Enggak bisa dong, dong. enggak bisa. Oh. Enggak bisa. Jadi gini ya. Bukan jadi. Prakteknya kan kita pernah Heeh. beberapa kali bikin akte kayak gitu kan. Heeh. Dari wong cerai saja kalau belum menentukan pisah harta, pembagian gono gini, Heeh. ya kan? Hartanya masih diakui itu milik bersama kok. Karena didapat dalam perkawinan dulu. Heeh. Cerai kan cuman hubungan perkawinannya. Bagi hubungan kepemilikan hartanya kan masih. Iya. Makanya persetujuan atau pelepasan antara satu dengan yang lainnya boleh itu. Oh, jadi gini Mas. Ini nyambung sama pertanyaan yang di sini. Di Oke. forum pengaduan. Nih, Oke. manis ya masukan aku ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih Mas. Nah, dari Mondai Nazi. Wih. Kalau rekening suami dipegang istri, apa hukumnya Pak? Nah, ini kan sama ya mungkin ya. Tapi bentuknya duit cash nih mungkin ya. Bukan duit cash apa? Tabungan uang. Tabungan. Itu gimana Mas? Ya sama kayak tadi ya jawabannya mungkin ya. Ya, gini, kalau bicara kedudukan istri dan suami, kadang perspektifnya agak berbeda, ya kan? Jadi istri kan dalam konteks hukum Islam harus dinafkahi, gitu kan? Karena maka ada perjanjian talak tadi kan? Oh. Perjanjian tidak tertulis. Yang dibaca di buku nikah kan ada itu, Heeh. taklid talak. Nah itu itu posisi istri kan yang harus dinafkahi.
Ya. Maka ada istilah nih ya, ada istilah bahwa harta suami hartanya istri. Iya. Hartanya istri bisa jadi harta istri sendiri gitu kan. Iya. Nah, gitu kan. Heeh. Nah, saya pakai kalimat bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena prakteknya nggak anu ya. Nah, Heeh. kalau rekening suami dipegang istri, ya istri punya hak sebagian Sebenarnya. atas itu sebenarnya. Jadi fine-fine saja. Heeh. Kalau terus kemudian ditutupi nggak punya akses, Heeh. istri ketakutan untuk tidak dinafkahi, piye? Ya. Iya kan? Nah, Heeh. istri punya hak sebetulnya. Kalau dipegang sih nggak masalah, tapi kalau ngambil terus Nah, sampai habis lah dipegang- ya. ya. Dipegang toh nggak masalah. Nah, itu harus persetujuan suami, meskipun ada haknya istri. Heeh. Harus persetujuan suami. Suami ridho atau enggak? Heeh. Kita bicara hukum Islam loh ya. Heeh. Kalau enggak ridho ya hati-hati. Heeh. Uang itu jadi berkah atau enggak berkah gitu ya. Walaupun tujuannya untuk menyumbang anak yatim. Menyumbang anak yatim. Ah. Ya kan itu keputusan bersama, Bu. Keputusan- ya, Sebenarnya harus keputusan istrinya bersama. istrinya anak Ya. yatim. Tapi gini, Bud, Heeh. ada istilah juga. Si suami melakukan perbuatan baik, Heeh. istri akan ikut kena getahnya. Ah. Gitu kan? Heeh. Tapi si istri melakukan perbuatan baik belum tentu suami. Oh gitu. Ya. Jadi untuk istri-istri kalau ingin minta Ya, itu ambil duit di ATM minta izin dulu sama nah, suami. ridho itu bentuk persetujuan sebetulnya. Benar kan? Nah, Oke. Ge, dari kau Ge, ada dari forum pengaduan Ge? Ada dari Akbar Dinata. wis. Saya mau tanya kakak, apakah harta yang saya dapatkan semasa masih bujangan seperti tanah, rumah, ketika saya menikah dan beberapa tahun kemudian saya cerai, apakah harta saya tersebut dibagi dua sama mantan istri saya atau tetap milik saya? Oh, ini udah dijawab Udah tadi. dijawab Dibahas tadi. bahwa Ya. memang itu jadi milik dia Selama sendiri. tidak ditentukan lain, ya kan tadi Ya, kan? bahasanya. Ya, Ya, oleh saya para berkaitan. pihak itu tetap menjadi statusnya seperti yang tertera dalam pasal 35 tadi. Hah? Iya kan? Kalau dari bawaan yang menjadi penguasaan sendiri. Miliknya dia sendiri. Misal nih, itu kan didapat sebelum perkawinan. Mm-mm. Ya, Ada tuh hak atas tanahnya, ada catatannya, ada buktinya kalau itu didapat dari sebelum perkawinan. Langsung kemudian nikah. Nah, nikah ternyata beberapa tahun kemudian cerai. Ya kan? Nah, tidak serta-merta memang itu menjadi penguasaan sendiri pemegang yang sebelumnya. Wong itu namanya harta bawaan kok. Iya kan? Oke, Harta bawaan. Tapi ingat, selain harta bawaan yang menjadi dikuasai sendiri oleh suami atau istri, Mm-mm. itu ada harta warisan atau harta penghibahan loh dalam perkawinan. Mm-mm. Kalau harta bawaan kan jelas tuh dibawa sebelum perkawinan. Ada buktinya itu. Nah, tapi kalau setelah nikah ternyata dapat warisan dari orang tuanya, itu tetap masih menjadi penguasaan sendiri. Setelah menikah dapat hibah dari orang tuanya, dari saudaranya, dari temannya, itu masih menjadi penguasaan sendiri. Nah. Hibah ini bisa dalam bentuknya hadiah. Iya, hibah itu bentuknya hadiah. Maka kaitannya dengan kepemilikan hak atas tanah itu yang sangat potensi konflik karena itu tercatat. Kalau barang bergerak kan langsung bisa dikuasai. Habis cerai mobil tak pakai, yang anu dipakai. Meskipun ada konteks kalau ketahuan dijual, nanti si istri bisa gugat. Itu kita belum melakukan pemisahan gitu kan. Mm-mm. Harta bersama itu. dan ada lanjutan nih mas, dikit mas. Oke. Dan apakah perjanjian pranikah bisa saya buat sebelum menikah dan tanpa persetujuan calon istri saya? Ya, bisa. Perjanjian pranikah bisa dibuat sebelum menikah. Tapi ya namanya perjanjian pranikah atau sebelum nikah ya. Mm-mm. Pranikah itu kan sebelum. Sebelumnya. Prenuptial, Mm-mm. ada postnuptial, Ya. ya kan. Pre itu kan sebelum, Sebelum, post itu post itu setelah. Post itu muncul normanya karena putusan MK. Ya kan? Tadi ada ruang setelah perkawinan. Bisa Nah, berarti. Ya enggak, Bud. Kalau dari pertanyaan itu enggak, Bud. Nggak bisa, mas. Kalau dari pertanyaan itu kan tanpa persetujuan calon istri. Ya, dan ada lanjutan dan tanpa persetujuan calon istri. Ya enggak bisa, ya nggak namanya bisa, perjanjian ya, tuh bisa. harus dengan persetujuan. Nah, Itu namanya Kedua pernyataan orang. itu, itu kalau sendiri yang bikin pernyataan, Tapi ingat, perjanjian kawin itu supaya lebih mengikat. Ya kan? Supaya mengikat kedua belah pihak. Ya kan? Itu wajib dicatatkan, melalui ya. akta notaris.
Enggak, wajib dicatatkan. Kan ada tuh di Oh, harus wajib dicatat. tertulis. Bukan. Maksudnya Bikin perjanjian, maka perjanjian kawinnya itu dicatat. di mana? Ya kan? Di buku nikah. Oh, Di anu dimasukin ada dalam tuh di situ. catatan sipil ya kan. Nah, Kalau itu kita kan di petugas AUA, pencatatnya KUA. lah, ya ada. Di petugas pencatatnya ada itu supaya mengikat bahwa nih loh, saya nikah tuh membawa dokumen ini loh yang tercatat terverifikasi. Nah kan? Nah, itu harus dicatatkan. Siapa pejabatnya yang bisa bikin perjanjian kawin? Tidak boleh loh bikin perjanjian kawin cuman tulisan tangan sama materai itu. sama materai, kedua belah pihak berjanji, Ada saksi? ada saksi, terus disimpan. Nah, boleh itu. Nggak laku itu. Nggak laku itu, ya. Oleh karena itu, pejabatnya cuma 2, Siapa tuh? ya kan? Yang pertama Notaris. Notaris. Nah, yang ya. satu lagi siapa, Mas? Ya, petugas pencatat itu. Oh, dicapil atau KUA. Ya, dicapil. Ya, itu Mas Bro. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Kan rame nih jadi pembahasan terkait perjanjian pranikah. Oh ya, dari bojonya Danila. Boconya Danila. Oke. Kira bojonya Daniel. Apakah sesuai dengan ajaran agama atau beberapa poin penting yang tidak diperbolehkan? Kalau poin-poin pentingnya tadi yang tidak diperbolehkan ya sudah dijelasin ya tadi. Ya. Karena memang perjanjian kawin ini khusus mengenai terkait tentang harta. Ya. Nah, kemudian sesuai dengan ajaran agama nih, iya nih, Mas. Ini skip aja ya. Apa maksudnya gimana tuh? Apakah sesuai dengan perjanjian pranikah ini udah sesuai ajaran agama nggak? Oh iya. Iya kok. Iya kan? Ada kok. Diperbolehkan. Pranikah kan? Heeh. Ada, makanya tadi saya sebut perjanjian Oh, iya, taklik. Talak Oh, itu kan iya. sebetulnya sebelum nikah dibacain, ya kan? Nah, atau Oh, setelah berarti atau sebenarnya- pada saat perkawinan gitu kan? Jadi konteksnya ini bukan karena kan kalau di Indonesia kan kalau ada kita nikah terus dimintai perjanjian kawin ini kesannya kan tabu ya. Gak Iya, etis tujuannya emang. untuk mau cerai. Ada Ya. beberapa masyarakat di Indonesia yang kayaknya kalau perjanjian pranikah nih untuk apa sih? Ya, tabu itu kan karena pikiran-pikiran Ya, belum menurut paham. saya eksentrik dari yang muncul akibat budaya ketimuran. Tapi sebetulnya kita juga nggak sadar bahwa akad itu ya perjanjian. Ya kan? Gitu. Sebenarnya perjanjian kami itu apa? Dari siapa? Bukan kita nggak percaya sama pasangan kita, Mas. Iya. Tapi untuk melindungi hak-hak keperdataan Iya. pasangan kita. Benar. Jadi gini loh. Kan jangan dimaknai suami itu meskipun dia kedudukannya sebagai imam, dia harus nafkahi istri, ya kan? Itu posisinya suami itu tinggi terus anunya. Ya, Karena konteksnya sebagai pemimpin ya. ekonomi dan macam-macam, ya kan? Itu bisa berbeda. Ternyata suami nggak kerja, istrinya yang kerja. Kerja, Kan ya. banyak tuh ya. Ya kan? Nah, Bapak kalau rumah tangga ya. ya itu semua punya hak tau mengenai harta dia. Sehingga motivasi itu selama tidak bertentangan bolehlah untuk diperjanjikan. Nah, ini nih ada pertanyaan terkait Apalagi, masalah Bang? nikah siri nih. Dari sini. Ini kasih itu. Dari Coba kau cek dong. Oh iya. Ya. Dari Mbak Mega, apakah saat ini nikah siri sudah punya buku nikah khusus? Kemudian apakah saat ini nikah siri sudah punya kekuatan hukum? Mungkin kalau kekuatan hukum ini kayaknya nggak ada karena dianggap ya karena nggak kecatat di apa Ya. di Tidak KUA sah. ataupun di Tidak sah catatan- secara negara. Ya, Secara tidak negara. diakui, ya, secara Iya, hukum. secara negara. Jadi hati-hati loh sebetulnya bagi akses hukum buat anak-anaknya yang kasihan tuh nanti. Ya tidak Iya ada kan? hubungan keperdataan dengan Iya. bapaknya. Nanti hubungan keperdataan tuh macam-macam, bisa mewaris, Ya. ya kan, bisa kalau tanggung jawab untuk Menafkahi. menafkahi itu pasti dari orang tuanya pasti ya. Karena nikah siri itu juga basicnya mengambil norma dari hukum agama kan sebetulnya. Cuman hukum positif di Indonesia ya kan, hukum negara kita tidak mencatatkan itu gitu loh. Setahu saya belum ada catatan. Cuman ada pergerakan-pergerakan yang kemudian muncul untuk mengakomodir itu untuk mau dicatat. Tapi skemanya seperti apa saya kurang paham. Saya pernah melihat perdebatan itu sehingga
sampai sekarang pun hasilnya kita belum tahu, ya kan, mengenai nikah siri itu bisa dibukukan atau apa, itu administrasi lah sebetulnya. Oh. Jadi tetap saja administrasi itu kemudian kalau bisa dilaksanakan itu belum tentu mengakibatkan hukum yang lebih bulat, yang lebih holistik gitu kan. Contoh misalkan kalau nikah siri kan tidak diakui oleh negara, ya kan, berarti ya kan nanti hubungan antara hartanya si istri yang sah dengan istri yang kan bisa. Istri tadi. Nah, ini bisa yang dilindungi yang mana? Yang pasti yang sah. Sah. Yang sah lah. Ya kan? Terus kemudian dana pensiun misalkan kalau suaminya apa? ASN. ASN ya kan, Berseragam. punya pensiun ya kan. Mm-mm. Terus kemudian meninggal, yang punya hak untuk menerima pensiun siapa? Ya istri sah. Nggak bisa istri siri, nggak bisa. Kalau menurutku ya, Heeh. nikah siri itu untuk melegalkan perjinahannya aja sih bang, menurutku ya. Oh, secara agama ya. Secara Jangan. agama. Nah, kalau sensitif kalau bicara Nah, itu perzinahan, makanya untuk menurutku aja sih bang. supaya tidak melakukan zina. Zina, Nah, ya. itu terus bukan melegalkan zina. Kamu bahasanya terlalu Waduh, ini aneh nih. Nohok Dipotong ini. ini, Nah, dipotong masukin TikTok viral. Oke, ada lanjutan lagi, ada pertanyaan lagi nih Mas. Mana tadi? Nah, ini masalah warisan ini. Dari dia bilang, kalau misalkan punya 3 anak dan saya di masa tua punya banyak tanah dan harta, apa boleh langsung aja dibagi rata biar adil dengan mengubah sertifikat tanah dengan nama setiap anak, biar nggak ada pembagian harta warisan setelah meninggal. oh boleh. Jadi ada model pengalihan atau pembalinamaan lah ya bahasa saya, pembalinamaan tanah-tanah atau hak atas tanah yang dimiliki oleh orang tua, ya kan, yang kemudian diproses peralihan atau pembalinamaan ke anak-anaknya dengan tujuan itu Mengurangi besok konflik, daripada Mas. Mengurangi konflik, ya ya. daripada besok ribut, ini anak udah tak bagi dulu sekarang. Benar, sekarang ya. Bisa, Nah. bisa. Nah, itu dapat dilakukan dengan cara hibah. Oh, Hibah. Hibah kan nggak ada transaksi, itu hadiah, itu dikasih. Makanya hibah itu kalau hibah dari orang tua ke anak kandung, ya hibah dari orang tua ke anak itu bagian dari permulaan pewarisan menurut hukum adat. Secara Ya adatnya kan? ya. Secara adat itu permulaan pewarisan, hibah itu ke anak kandung. Jadi boleh, justru malah itu mungkin di beberapa orang tua yang punya pikiran kayak gitu ya sah-sah saja, ya kan? Silakan, tapi caranya adalah hibah, bukan dengan peralihan lain. Dalam hibah itu untuk menghibahkan ke anaknya itu harus ada persetujuan dari ahli waris nantinya, calon ahli waris nanti nggak Mas? Sebetulnya kewenangan penuh ada di orang tua, Mm-mm. ya kan? Kewenangan penuh ada di orang tua karena keputusan mungkin pemegang haknya pada hakikatnya adalah orang tua kan, ya. yang orang tua mau ngasih siapa duluan, ya kan? Itu sebetulnya nggak tanpa persetujuan loh. Oh, nggak usah ya. Nggak usah persetujuan, tapi karena kehati-hatian, besok potensi konflik, besok digugat dan macam-macam, itu terus kemudian instansi pendaftar ya, instansi terkait, misalnya mungkin dalam hal ini kantor pertanahan lebih nyaman pakai persetujuan supaya tidak diseret-seret. Tapi menurut saya itu kurang esensi. Esensinya ya boleh-boleh saja mereka itu mau tanpa persetujuan. Persetujuan itu supaya apa? Para Mengurangi. pihak tahu. Ya kalau orang tuanya itu baru ngasih ke anak pertama, besok anak kedua, besok tak kasih setelah aku ini, kan juga boleh toh. Nah, ternyata sebelum ngasih ke anak yang kedua, ya Udah dipanggil kebetulan duluan. anaknya 2, ya kan? Dia belum ngasih ke anak kedua, sudah dipanggil duluan. Ya kan, sudah meninggal duluan. Nah, ngapain takut kalau digugat oleh anaknya? BPN turut tergugat kan cuma administratif saja, ya kan? BPN sudah melaksanakan prosedurnya. Kantor pertanahan sudah melaksanakan prosedurnya, peralihan haknya syaratnya ini. Ya kalau syarat persetujuan itu sebetulnya syarat tambahan yang hasil dari kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan ini kalau tumbuh subur dan dituruti terus, itu kalau nggak prinsipal itu justru malah mengakibatkan hal-hal yang nanti di kemudian hari ada muncul hukum yang pembangunan hukumnya cuma inkremental.
atau kulitnya saja, atau mungkin muncul sengketa-sengketa dengan dalih itu, padahal itu tidak prinsip, ya kan? Maka kemudian persetujuan itu kalau kemudian anak yang kedua tidak dapat, berarti anak berhak menuntut apa? Tuntut apa? Tuntut LP, tuntut apa? Inbreng, boleh, Mas. Hartanya bapak cuman yang dikasihkan jenengan tok, gitu kan? Ya. Ada tok, ayo dikembalikan ke budel, dibagi rata kita Kalau berdua. inbrengnya apa nih, Mas? Ya inbreng kan masukkan semua, Semua. harta budel, masukkan di Oh, yang inbrengkan, bahas kemarin ya, video dikumpulkan. kemarin Mas ya. Ya, dikumpulkan menjadi itu inbreng. Oke. Baru kalau inbreng itu kemudian disepakati separuh-separuh. Oke. Ya, Bang, ada lagi nggak pertanyaan? Oh, masih ada gini, masih Banyak. banyak gini. Forum pengaduan ini. Berapa menit dah? 50 Mas. Udah Oke. 50 lebih nih. Hmm. Ada sih Mas pertanyaan yang mudah nih. Mau tanya, kebetulan pacar gue WNA Bang. Oke. Gue ada niat serius. Kira-kira sulit nggak ngurusnya? Yang perjanjian kawin tadi Mas. Oh ya enggak, ya Nggak enggak. sulit. Tinggal Nggak datang ke notaris sulit. saja. Ya, Oh iya, tapi syarat-syaratnya. nikahnya dengan prosedur. Kalau nikah di Indonesia ya, Ya. harus dengan tata cara hukum Indonesia, ya. Nah, Tapi rujukannya kalau di siapa? Oh, Sesuai dengan agama, ya Ya. kan? Nah, itu. Semisal di luar, Mas. Dia Kalau- mencatatkan kemana? Nah, Pernikahannya pernikahannya di luar. Di luar negeri. Ya, sahnya di luar, di sini tidak diusah gitu. Sampai dia mencatatkan. Iya. Di sini pun kalau mencatatkan catatan apa? Capil biasanya. Catatan Eh. sipil. Iya, pernikahannya pernikahan apa ya? Nggak mungkin toh kalau nikah. Ada sebagian negara yang melegalkan nikah sesama jenis. Sudah ada buku nikahnya di sana. Terus Jerman. dicatat di sini? Oh enggak, Nggak bisa. nggak bisa. Bisa. Tapi Hati-hati kalau itu. normal suami Kalau atau normal istri- itu boleh dicatatkan. Oke. Iya, Bang? Nah, Lanjut lagi, ada lagi pertanyaan. sorry, tambahin tadi. Tambahin. Yang WNA sama WNI tadi. WNI. Itu memang rata-rata kalau mau menikah itu bikin perjanjian kawin. Ya, karena udah Terakhir bulan ya, juga. terakhir kita punya pengalaman bikin perjanjian kawin. Dengan bule. Ya, Belanda sama Indonesia kan. Nah, Indonesia. Nah, yang bisa pakai bahasa Inggris tuh kan ya. Ya. Tapi nggak ada Ya. yang bisa bahasa Inggris Yang ya. ada Paris teman- ya. Yang ada teman kita cuman diem Iya. aja. Katanya lulusan Bisik-bisik, Paris, Mas. Bisik-bisik ya kan. Aku kira Pari wilayah dekat kampung Inggris. Yang di kampung Inggris sebenarnya Pari sayuran. Kok idem dia diajak ngomong Itu. bahasa Inggris. Emang rata-rata itu. Ya Siapa memang ya? harus petugas yang menikahkan itu harus aware. Sebelumnya harus ngasih pemahaman ini karena perbedaan kewarganegaraan, ya kan? Itu harus dengan kalau bisa dengan perjanjian kawin gitu. Supaya harta-hartanya dapat disesuaikan dengan aturan hukum yang ada. Ini ada pertanyaan lucu nih Apa itu, Bang? dari Hus 8. Pak, kalau nikahnya di KUA, venue-nya bisa dihias nggak? Ya biar irit gitu. Venue Nah, ini itu kita meso itu. Iya. Ini di luar ke ranah kita, Mas ya. Nah, Apalagi nih. aduh. apalagi kalau nggak bisa Udah apa kita udahin aja, Mas. Ah, Ini. Ya, closing gimana? Iya. Closing. Nah, jadi ya mungkin akhir kata ya kita sudah jelasin bahwa poin-poin penting bahwa pernikahan itu tuh bukan cuma hanya badan kita yang bercampur, tapi juga ada menimbulkan tanggung jawab, juga percampuran harta tadi, ya. bahwa kita juga nggak bisa semena-mena dengan istri ataupun semena-mena dengan suami. Ya. Bahwa walaupun memang tidak dilindungi tidak membuat perjanjian kawin, tapi kan ada tanggung jawab lain ya. Ya. Bukan hanya harta, tapi juga perilaku kita. Nah, itu. Jadi jangan mudah-mudah nikah yang baru 17 tahun, 16 tahun, 19 tahun tuh nikah. Cuman tujuannya untuk bikin konten, review suaminya dong. Nah, itu tuh enggak cuma gitu. Istrinya dong, nggak butuh sih aku Oke. review Iya, itu. suaminya, review istrinya. Saya jadi ingat kata-kata dari stand up komedian yang asal dari timur. Hmm. Dia bilang tuh katanya nikah itu ibadah. Hmm. Rupa dia pikir ibadah pernikahan itu enak karena yang dulunya haram setelah menikah jadi halal. Ya. Yang dulunya berdosa ketika setelah menikah jadi berpahala. Tapi nyatanya enggak kata dia menurut dia. Apa? Bahwa pernikahan itu sulit. Ya. Dia langsung bilang bahwa ibadah itu enggak ada yang mudah. Ibadah itu susah kalau sama kayak pernikahan. Karena pernikahan itu dia anggap susah sekali karena Ya. menyatukan dua pikiran Ya. dengan latar belakang yang berbeda. Terus
Poinnya bahwa Underline-nya apa? pernikahan itu perjuangan, Mas. Perjuangan. Nah, itu bahwa pernikahan itu bukan cuma senang aja, tapi banyak susahnya. Ya, tapi bisa nggak kemudian benar itu kalimatnya Mm-mm. bahwa nikah itu ibadah. Mm-mm. Apapun yang terjadi dalam pernikahan kecuali cerai loh ya, Heeh. itu ibadah. Itu ibadah. Seberat apapun itu ibadah. Benar ya? Seberat apapun itu ibadah. Jadi kita dimarah-marahin istri kita diem itu ibadah. Iya. Ya Padahal kan? kesel Ya, itu, ya. sulit, Padahal sulit kesel, itu. padahal kesel. Ya kita ikut marah, tapi dengan motivasi apa mendidik istri itu ibadah. Semuanya ibadah sebetulnya. Nggak ada yang enggak. Jadi berat atau enggak itu cuman dirasa saja. Tapi esensinya adalah ibadah. Menurut aku kayak gitu. Itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya ini closing dari aku ya. Ya, Nah, nanti closing dari aku. ya, nanti closing dari kamu langsung Mengenai tutup. perjanjian kami. Udah Langsung nyatet ya, Mas. tutup, Ini langsung puitis tutup. banget ini pasti. Oke. Kayak udah nyatet-nyatet Tak ini. ulang yang tadi aja sih. Tapi jangan pakai pantun loh ya. Jangan pakai pantun. Jadi gini, esensi perkawinan, pernikahan itu adalah hubungan. Yang namanya hubungan, persetujuan itu pasti isinya adalah perjanjian. Maka kalau sudah sepakat, di situ muncul hak dan kewajiban. Ya kan? Di situ muncul hak dan kewajiban. Yang namanya hak seperti apa, kewajiban seperti apa, kita udah tahu tuh. Jadi esensi hukum Islam ada, esensi dari KUH Perdata ada. Pada dasarnya sama, ruhnya sama. Cuman ada berapa prinsip-prinsip yang membedakan antara hukum agama dan hukum positif bawaan dari Belanda. Nah, terus mengenai harta, ya, mengenai harta tadi saya sebutkan bahwa dalam perkawinan dapat dimungkinkan sebelum perkawinan membawa harta, setelah perkawinan muncul harta bersama, ya kan, mendapatkan harta bersama. Nah ini dua-dua hal ini diikat, boleh disepakati seperti apa selama tidak bertentangan dengan aturan hukum, kesusilaan, ketertiban umum, ya kan, itu saja. Oke, dari saya. Dari saya mungkin dikit aja. Wih, Untuk udah anu, bikin puisi, Mas. untuk Udah. yang akan melakukan pernikahan. Jadi perjanjian kami itu apa ya? Kayak bukan karena kita takut istri kita selingkuh atau apa atau suami kita selingkuh, tapi itu tuh untuk melindungi hak-hak keperdataan suami atau istri. Itu aja sih, Mas. Iya. Oh, yang tadi yang kamu Iya, ceritakan, tadi. yang kamu omongin. Sebenarnya itu untuk closing sih, Mas. Nah, itu untuk Oh, closing. Enggak apa-apa. Dipakai lagi untuk closing. Oke, gitu, Bud. Oke, Terima kasih. banyak yang udah nonton. Mungkin kita ketemu dengan kesempatan yang lebih baik dengan konten yang berbeda. Saya Budi Saya CG. Saya Burhan. mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.